Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan saya, Ellen Theodora. Di video sebelumnya, kita sudah bahas tentang jurnal umum, buku besar, hingga neraca satu. Dan di video kali ini, kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian hingga laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, hingga laporan arus kas. Nah, pertama-tama kita kenalan dulu dengan jurnal penyesuaian. Apa sih sebenarnya jurnal penyesuaian itu? Jadi, jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan satu-satu akun akan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jadi, di sini sudah dimention bahwa jurnal penyesuaian itu akan dibuat pada akhir periode atau akhir bulan. Nah, kenapa sih butuh dibuat jurnal penyesuaian? Kadang-kadang ada akun yang salah, yang tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maupun ada akun yang belum dicatat. Kemudian kita bisa langsung saja ke contoh soal. Sebelum kita lanjut ke contoh soal, saya mau nunjukin COA. Ini ada penambahan akun-akun baru yang akan kita gunakan di jurnal penyesuaian. Nah, kita langsung ke akun yang pertama. Akun yang pertama yang harus kita sesuaikan itu ada ini guys. Sewa dibayar di muka. Jadi tanggal 3 ini kita melakukan transaksi dengan PT Sejahtera, di mana kita menyewa tempat kafe untuk periode 3 bulan. Nah, pada akhir bulan kita bisa hitung bahwa kita sudah memakai sewa itu sebanyak 1 bulan. Dan kita bisa catat sebagai berikut. Kita tulis dulu tanggalnya, kemudian kita di sini tulis sebagai beban sewa. Kenapa beban sewa? Karena kita sudah pakai. Dan kalau kita sudah pakai, maka kita bisa anggap sebagai beban. Beban sewa, beban bertambah di debit. Kemudian yang kredit, kita bisa tulis sebagai sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka itu kan aset. Aset berkurang di kredit. Ini sewa dibayar di muka berkurang karena kita sudah pakai sebanyak 1 bulan. Untuk penghitungan saldonya, ini kita bisa hitung seperti ini guys, menggunakan rumus Excel. Kita blok ininya, bagian saldo awal, terus kita kalikan dengan 1/3. Satu ini adalah yang sudah kita gunakan, yaitu selama 1 bulan. Tiga itu untuk transaksi yang kita beli untuk 3 bulan itu tadi. Dan hasilnya adalah 400.000. Kemudian di sini kita juga bisa tulis. Kemudian kita tuliskan keterangannya juga teman-teman. Keterangannya kita bisa tulis sebagai beban sewa yang sudah terpakai selama 1 bulan. Kemudian kita bawahnya juga tulis tinggal CTRLD saja. Kemudian di sini kita juga perlu tulis ya guys. Kita seperti di video sebelumnya kita menggunakan rumus if. Jadi kalau teman-teman lupa, rumus if itu seperti ini. Misal eh, E28 ini kalau kosong, maka pilih yang ini. Kalau nggak kosong, kita pilih yang ini. Itu teman-teman. Jadi yang ini kita bisa drag ke bawah aja. Ini kalau muncul 000 kayak gini berarti rumusnya sudah masuk ya teman-teman. Terus ini jangan lupa juga tanggalnya. Oke, kita ke transaksi yang selanjutnya. Nah, di sini ada sewa diterima di muka. Sewa diterima di muka untuk sewa ruangan selama 2 bulan pada tanggal 5. Jadi di sini Budi Rianto itu memberikan uang muka penyewaan ruangan untuk 2 bulan ke depan kepada kafe kita. Jadi pada akhir periode kita bisa hitung sebagai kalau dia itu sudah menyewa ruangan itu selama 1 bulan dan kita bisa anggap itu sebagai pendapatan sewa karena kita sudah menyewakan ruangan itu selama 1 bulan. Untuk pencatatannya di jurnal umum, kita tulis dulu tanggalnya. Yang di debit ini adalah sewa diterima di muka karena kan dia sudah pakai selama 1 bulan, jadi otomatis itu berkurang dan tadi sewa diterima di muka. Sewa diterima di muka ini akan berkurang di debit karena dia kan
utang. Utang berkurang di debit. Terus yang di kredit kita tulis sebagai pendapatan sewa karena kita sudah menyewakan ruangan tersebut selama 1 bulan. Jadi kita bisa anggap sebagai pendapatan. Kemudian untuk saldonya kita bisa menggunakan rumus seperti tadi sama dengan kemudian saldo ini dikali dengan 1/2 karena dia kan sudah pakai 1 bulan terus dia sewa ruangannya untuk 2 bulan. Jadinya hasilnya seperti ini guys. Terus yang untuk keterangannya kita bisa tulis sebagai pencatatan penyewaan penyewaan ruangan untuk 1 bulan. Oke. Ke transaksi yang selanjutnya. Ini jangan lupa ditulis tanggal juga. Jadi yang selanjutnya ada peralatan. Nah ini guys. Di akhir periode, peralatan itu akan mengalami penyusutan. Kita lihat di tanggal 7. Di sini kita membeli mesin espresso dan juga kedai kopi. Itu masing-masing harganya 2,5. Jadi totalnya 5 juta. Nah, nanti di akhir periode ini, peralatan ini akan mengalami penyusutan. Kemudian kita lihat di sini bahwa ada laporan perhitungan penyusutan aset. Di sini mesin espresso itu mengalami penyusutan sebanyak 135 dan juga kedai kopi ini mengalami penyusutan sebanyak 84.000. Jadi kita di sini bisa tulis sebagai beban penyusutan peralatan. Karena kan sudah terpakai peralatannya, jadi otomatis bebannya berkurang. Maksud saya bertambah. Nah, di sini data validation-nya nggak ada ya guys, karena sudah habis. Di sini kita bisa langsung CTRL-C, kemudian kita blok, mungkin segini saja, kemudian CTRL-V. Nah, di sini otomatis langsung keluar ya data validation-nya. Kemudian kita tulis sebagai beban penyusutan. Kemudian yang di sini kita bisa tulis sebagai akumulasi penyusutan peralatan. Kenapa kok ditulis sebagai akumulasi penyusutan peralatan? Karena nilai dari peralatan tersebut itu tuh berkurang pada akhir bulan ini. Yang dicatat itu adalah yang sudah terpakai ya teman-teman. Jadi tadi kan di sini 135 ditambah dengan 84.000. Jadinya 219 yang sudah terpakai. Kemudian kita di sini bisa format dulu biar rapi. Jadi accounting. Kemudian di sini kita di keterangannya kita bisa tulis sebagai beban penyusutan peralatan pada bulan Januari 2025. CTRLD. Oke. Kita di sini juga tulis tanggalnya. Kemudian kita lanjut ke transaksi yang selanjutnya. Di sini ada perlengkapan. Nah, perlengkapan kan otomatis kita juga pakai di bulan itu. Jadi otomatis di akhir bulan itu akan mengalami pengurangan jumlah. Kita lihat dulu. Nah, di sini ada laporan stok opname Cafe Senja, di mana awalnya pada tanggal 20, kita cari dulu kwitansinya. Tanggal 20 ini kita membeli perlengkapan sebanyak 2 juta. Dan ini jumlahnya waktu kita awal membeli perlengkapan ini.
Kemudian di akhir bulan ada laporan stok opname Cafe Senja, di mana ini mengalami pengurangan. Sisa stoknya cup plastiknya jadi 2, sendok plastiknya jadi 3, bubuk kopinya jadi 5. Kemudian kita bisa tulis di jurnal penyesuaiannya eh, yang sudah kita pakai. Ini kan 260. 260 ini bakal nanti kita lihat dulu. Awalnya kan 2 juta. Kemudian dikurangi oleh 260. Jadi nanti yang sudah kita pakai itu totalnya 1.740.000. Kita tulis dulu tanggalnya. Di sini kita tulis sebagai beban perlengkapan. Karena karena kita kan sudah pakai, jadi otomatis itu bisa terhitung sebagai beban. Beban bertambah di debit. Kemudian di sini perlengkapan. Perlengkapannya sudah dipakai, jadi otomatis perlengkapannya itu berkurang. Nah, ini kalau teman-teman misal bingung kenapa peralatan sama perlengkapan tuh pencatatannya beda. Karena kalau peralatan itu yang berkurang tuh value-nya, nilainya. Kalau yang perlengkapan itu yang berkurang itu jumlahnya. Kemudian kita di sini bisa tulis 1.740.000. Ini adalah total yang sudah kita pakai sebelumnya. Di sini kita keterangannya sudah tulis sebagai beban perlengkapan untuk bulan Januari. Jadi RLB. Oke. Tanggalnya juga jangan lupa ditulis. Kemudian kita lihat lagi di soal penyesuaian. Nah, di soal ini ada invoice dari PT Muda Jaya bahwa dia melakukan jasa penyediaan. Oh, bentar. Ini kita melakukan invoice ke PT. Kita melakukan invoice ke PT Muda Jaya. Jadi kita melakukan penagihan. Jadi otomatis nanti akan ada piutang. Di sini kita sudah melakukan jasa penyediaan coffee break pada acara internal PT Muda Jaya tanggal 31 Januari 2025, mencakup snack, kopi atau teh, setup area penyajian, serta penyediaan perlengkapan servis. Kemudian seluruh pelayanan ini sudah selesai diberikan sesuai pesanan. Ini baru melakukan jasanya tanggal 31 Januari dan belum menerima pendapatannya. Ini total tagihannya 600.000. Jadi untuk pencatatannya di jurnal penyesuaian kita akan catat sebagai piutang usaha yang di akun debit karena kita belum menerima pendapatan tersebut, tapi kita eh, harusnya harusnya kita menerima pendapatan tersebut, tapi kita belum terima, makanya kita kasih invoice tersebut ke PT Modal Jaya. Ini piutang, piutangnya bertambah di debit karena dia adalah aset. Kemudian karena kita sudah melakukan pekerjaannya, jadi otomatis kita bisa anggap sebagai pendapatan. Nah, yang ini tadi total tagihannya adalah 600.000. Di sini keterangannya kita bisa tulis sebagai penagihan kepada PT Muda Jaya atas jasa yang telah dilakukan. Sini kita drag lagi, guys. Nah, ke transaksi yang selanjutnya. Di sini ada invoice. Invoice jasa servis mesin espresso.
Di sini berarti ditagihkan kepada kita. Jadi otomatis kita punya hutang. Oh, sebentar. Maaf teman-teman, kita baca dulu invoice-nya. Kita baca dulu invoice-nya. Rincian pekerjaan, service mesin espresso, pembersihan brew crew, cek tekanan boiler, dan penggantian gasket. Tanggal servisnya tanggal 28 Januari. Jadi sudah dilakukan, tapi ini kita belum bayar. Jadi dia memberikan invoice ke kafe kita. Total tagihannya adalah 300.000. Jadi otomatis karena si CV barista teknik ini sudah melakukan pekerjaannya dan kita belum bayar, karena sudah dia karena CV barista teknik ini sudah melakukan pekerjaannya dan kita belum bayar, kita bisa tulis sebagai beban. Itu bisa tulis sebagai beban perawatan karena dia melakukan ini servis mesin espresso bla 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 bla. Terus yang ini kita bisa tulis sebagai utang perawatan karena kita belum bayar. Maaf teman-teman salah. Nih. Tadi total tagihannya sebanyak 300.000. Kemudian kita bisa tulis di keterangannya adalah penagihan dari CP Barista Teknik atas jasa yang telah dilakukan pada 28 Januari 2025. Oke, terus ini juga jangan lupa lagi tanggalnya. Oke, ke transaksi yang selanjutnya. Di sini kita punya cek log karyawan. Nah, kita bisa lihat dulu di jurnal umum. Di jurnal umum ini kita melakukan eh, pembayaran gaji pada tanggal 21. Nah, di akhir bulan ini kan ada dari tanggal 22 sampai tanggal 31, di mana karyawan ini juga melakukan pekerjaan. Jadi ada gaji yang harus kita bayarkan. Kita lihat dulu. Ini di tanggal 22 dia hadir, 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 hadir. Ada juga yang tidak hadir juga. Terus kita nanti di akhir bulan ini harus kita catat karena dia akan melakukan pekerjaannya sebanyak jangka waktu ini. Kita bisa total berapa total gajinya karyawan ini dengan ALT sama dengan terus kita tambahkan semuanya. Totalnya ada 400.000. Jadi karena dia sudah melakukan pekerjaannya, jadi otomatis kita harus membayarkan. Kita harus membayarkan, jadi bebannya bertambah. Karena ini juga belum dibayarkan, jadi ini ada penambahan hutang. Berarti kita tulis sebagai beban gaji dan upah. Ini, oh benar, ini kita kasih TRV, kemudian utang gaji dan upah. Tadi totalnya ada 400.000. Kemudian kita bisa di keterangannya tulis sebagai beban gaji karyawan. Oke. Oke, untuk penyesuaian itu saja kita rapikan dulu yang sangat berantakan ini. Kita kasih border ALT, A, B, kita kasih all borders. Nah, oke. Tapi biasanya kita blok aja biar kita tahu mana yang kita sesuaikan.
kasih warna biru. Nah, oh ya, sebelum kita lanjut ke laporan keuangan, saya mau jelasin bahwa di jurnal penyesuaian itu ada akun yang bernama akun deferral dan juga akrual. Akun deferral itu apa? Akun deferral itu adalah akun yang mencatat pendapatan atau beban yang pembayarannya dilakukan di muka, tetapi pengakuan manfaatnya masih ditunda. Jadi ini tuh kayak penangguhan. Dan yang melakukan yang termasuk akun deferral itu adalah yang ini dari beban sewa sampai yang ini beban perlengkapan. Kemudian kalau yang akun akrual itu adalah akun yang mencatat pendapatan atau beban yang terjadi, tetapi pembayarannya itu belum dilakukan atau diterima. Yang ini guys, yang piutang sama sampai utang gaji dan upah. Kemudian setelah kita melakukan jurnal penyesuaian, tentu buku besar dan juga raca saldo ini perlu kita sesuaikan. Kita ke buku besar. Kita di sini bisa langsung refresh all dulu. Kemudian kita masukkan akun-akun baru yang kita catat di bagian jurnal penyesuaian. Di sini kita tulis aja jurnal. Di sini juga. Nah, akun-akun apa aja? Bentar, kita lihat dulu datanya itu sudah semua terblok atau belum. Change data resource. Nah, yang jurnal penyesuaiannya belum terblok. Jadi kita ubah source-nya lagi, guys. Biar akun-akun yang penyesuaian itu masuk di bagian data-data untuk akun buku besar nanti. Udah terblok semua, oke. Terus kita lihat. Nah, ini udah masuk, guys. Kayak ini akumulasi penyusunan peralatan, perlengkapan, dan lain-lain. Di sini kita bisa tambahkan akun privé sudah. Ya, kita tambahkan yang beban sewa dulu. Kita tambahkan, kita lihat sini aja ya guys, biar gampang. Itu ada beban sewa 729. Kita tinggal tambahkan ini, insert, insert. Kita copy. Nah, terus kita tadi beban sewa. Beban sewa. Oke, di sini kita bisa atur. Oke, sudah masuk yang beban sewa. Kemudian ini sewa dibayar di muka kita lihat lagi 130. Sebentar. Sewa dibayar di muka 130. Ini sudah masuk ya teman-teman tanggal 31. Kemudian sewa diterima di muka. Kita cek 210. Ini juga sudah masuk tanggal 31. Terus yang selanjutnya ada pendapatan sewa. Apakah sudah ada pendapatan sewa 411? Belum ada ya teman-teman. Jadi kita masukin yang pendapatan sewa. Ini pendapatan jasa tadi belum ada. Kita tambahkan ya teman-teman. Oh, sebentar.
Sudah masuk ya. Kita cek lagi 400, 411. Kemudian kita lihat lagi beban penyusutan 711. 711 di sini. Kita kopas lagi, ini rapikan. Kemudian kita langsung paste saja. Tadi 711 ya, beban penyusutan. Kemudian habis beban penyusutan ada akumulasi penyusutan peralatan 158. Ini kenapa di sini ya? Nah, saya geser. 158. Hmm, nah, ini habis peralatan ini ya. Nah, masukin akumulasi penyusutan peralatan. Oke, kemudian yang selanjutnya beban perlengkapan 631. Kita tambahkan di sini. Kupas lagi ya guys. Kita lakukan sampai semua akun tercatat di buku besar. Kupas terus. Hmm, ini kurang ya guys salesnya. Tadi apa tadi? Beban perlengkapan 631. 631. 631. Kemudian yang selanjutnya ada perlengkapan. Perlengkapan kita cek 126. Yang ini sudah masuk ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ada piutang usaha 12112. Ini juga sudah masuk tanggal 31. Kemudian pendapatan jasa, kita lihat lagi. Ini sudah masuk juga. Kemudian yang selanjutnya ada beban perawatan 173. Berapa? 713. Oke. 713 setelah ini. Beban perlengkapan. Oh, beban perawatan, maaf. Beban perawatan. Kemudian di sini 231. 231 kita masukkan juga. 231. Tadi ada utang perawatan. 231. Kemudian utang gaji dan upah. Oh, bentar. Beban gaji dan upah. Kita lihat. Ini tanggal 31. Ini kenapa 31-nya di sini? Ini kita giniin biar urut, guys. Nah, ini udah urut ya. Kemudian kita ini utang gaji dan upah 212. 212 di sini.
Kemudian kita kupas tentang gaji dan upah. Oke, kita cek lagi kelengkapannya untuk buku besar, sudah tercatat semua atau belum. Kas sudah, piutang sudah, perlengkapan juga sudah, sewa dibayar di muka, peralatan, kemudian akumulasi peralatan, misalnya peralatan juga sudah, kemudian utang usaha, modal, oh sebentar, utang usaha, modal 311, 311, ini modal, usaha, utang usaha juga sudah, modal, beban utilitas, utilitas sudah, kemudian 332 privé sudah juga, 729 beban sewa, beban gaji, beban sewa, beban gaji sudah, beban sewa, beban gaji, sewa di terima di muka 2110, tadi juga sudah, seingat saya, ini sudah, terus pendapatan jasa, pendapatan sewa, pendapatan jasa, pendapatan sewa. Kemudian 711 beban penyusutan. 711 beban penyusutan juga sudah. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan 158 ini juga sudah. Kemudian kita ini masih bisa peralatan beban perlengkapan. Beban perlengkapan 631 juga sudah. Kemudian 713 beban perawatan. Beban perawatan juga sudah. Kemudian utang perawatan dan utang gaji upah. 31212. Maaf, utang perawatan, utang gaji. Oke, sudah semua guys. Terus habis itu kita kasih judul ya teman-teman. Kita blok dulu. Dari sini. Kemudian ALT, AMC. Yang bawahnya kita juga ya, gituin ya teman-teman. Benarnya atas nggak ke astaga bentar. Bentar ya teman-teman. Kita langsung semuanya aja. Kemudian ini ALT, AMA. Nah, kemudian di sini kafe benda. Ini buku besar. Yang ini periode 31 Januari 2025. Ini kita blok dulu, kita tengahkan.
Nah, ini guys, sini. Habis kita melakukan penyesuaian di buku besar, tentu kita juga perlu melakukan penyesuaian di neraca saldo. Nah, untuk neraca saldo kita bisa langsung refresh. Nah, di sini nanti bakal muncul akun-akun yang belum kita masukkan. Tinggal kita centang. Ini sudah masuk ya, teman-teman. Oh, sebentar. Bentar, ini belum masuk, teman-teman. Kita cek dulu datanya. Ini juga kita ganti dulu datanya. Nah, oke. Nah, ini langsung masuk ya, teman-teman. Terus kita di sini bisa langsung jumlahkan bersama dengan yang sebelahnya. Pakai balance ya, teman-teman. Terus kita rapikan dulu. ALT, HMA. Kemudian di sini kafe senja, neraca saldo setelah penyesuaian. Penyesuaian. Kita rapikan lagi. Sudah ya teman-teman. Terus ini kita bisa ini deh, masih border ALT, H, B, kemudian all border. Oke, kayak gini. Kemudian habis kita mengerjakan jam penyesuaian, buku besar setelah penyesuaian sampai neraca saldo setelah penyesuaian, kita masuk ke laporan keuangan. Penyesuaian. Nah, kita balik lagi ke sini. Apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan itu adalah dokumen terstruktur yang berisi informasi keuangan suatu identitas atau perusahaan selama periode waktu tertentu. Dan yang pertama kita habis ini akan mengerjakan laporan laba rugi dari perusahaan kami ini. Di sini kita bisa copy aja. Nah, di sini. Di sini kita akan buat laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu adalah untuk mengetahui apakah kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan itu menghasilkan keuntungan atau justru mengalami kerugian. Gimana caranya kita tahu? Caranya itu adalah nanti kita akan menjumlahkan semua pendapatan, kita jumlahkan, kemudian kita akan menjumlahkan semua beban. Nah, dari total dari beban, total dari pendapatan akan dikurangi dengan total beban. Di situ kita bisa tahu apakah perusahaan kita itu mengalami laba atau rugi. Kita buat di sini dulu lapor pakai saja laporan laba rugi. Hmm. Untuk judulnya, yang laporan laba rugi ini kita menggunakan judul seperti ini, teman-teman. Untuk bulan yang berakhir pada yang berakhir
31 Januari 2025. Kemudian di sini kita bisa langsung masukkan bagian pendapatan. Kita tulis dulu di sini pendapatan. Kita bisa cari pendapatannya di bagian neraca saldo. Ini di bagian ini pendapatan jasa. Di sini ada pendapatan jasa dan juga pendapatan sewa. Kita bisa langsung kopas CTRC, CTRV. Jadi teman-teman di bagian ini kita akan mencari saldo dari pendapatan dan juga pendapatan sewa itu menggunakan rumus sum if. Jadi gini caranya. Sum if kita mau cari di mana di range sini. Kemudian kita bisa kunci pakai F4 biar nanti waktu kita copy ke bawah biar gak geser. Kemudian kriterianya, tik 2, kriterianya adalah pendapatan jasa. Kemudian mau cari saldonya di mana? Di sini. Kita blok. Kemudian jangan lupa untuk nge-string lagi, biar tidak geser. Kemudian kita tambahkan untuk bagian mencari di saldo kredit, sama ini awalnya mau cari di mana, di range sini. Kemudian kita jangan lupa, oh bentar teman-teman, saya lupa tambahkan sum if. Sum if, nah kita string, ini juga di string, pakai F4 ya teman-teman. Kemudian kriterianya pendapatan jasa. Kita cari saldonya yang kali ini di range saldo kredit. Kemudian kita bisa string lagi. Nah, terus kita kurang tutup, enter, dan akan keluar. Kita cek pendapatan jasa. Pendapatan jasa 13,600. Di sini 13,600. Terus kita di sini bisa langsung copy atau drag ke bawah aja. Nah, yang pendapatan sewa 1,250. Di sini juga 1.250.000. Kemudian kita perlu untuk menotalkan pendapatannya. Karena akan kita kurangkan dengan total beban nanti untuk mengetahui dari laba atau rugi perusahaan kafe ini. Kita taruh di sini aja. ALT bank. Oke, totalnya segini ya teman-teman. Untuk pendapatan, kemudian kita akan mencari bagian beban. Nah, ini kita bisa bold, CTRL-B, CTRL-B, biar kita tahu. Coba CTRL-B. Kemudian kita bisa langsung kopas juga yang beban. Nah, kita langsung kopas, kopas. Ini juga rumusnya menggunakan sum if tadi. Kita cek dulu. Ini range-nya di sini, kriterianya ini, carinya di sini, kemudian cari lagi yang bagian saldo kredit. Jadi kita cari lagi di range sini, kemudian kriterianya ini di bagian saldo kredit. Oke. Kita tinggal drag ke bawah. Sama ya teman-teman, ini dengan ini. Kemudian kita perlu totalkan juga total beban. Menggunakan rumus sebentar ini tiba-tiba otomatis keluar. Kita ELT sama dengan sebentar. ELT sama dengan ELT sama dengan tuh artinya sum ya teman-teman. Ini kita pakai itu biar gak usah ngetik lagi, jadi lebih gampang. Jadinya total bebannya adalah segini. Kemudian kita cari ini kita akan kurangkan dengan beban sama dengan pendapatan dikurangi oleh beban. Di sini untuk laba bersihnya perusahaan kita totalnya adalah 10.791.
Untuk di sini kita bisa tulis sebagai laba neto 31 Januari. Jadi di sini ada laba bersih dari perusahaan kita dari pendapatan dikurangi oleh beban. Kemudian kita rapikan lagi ALT HMA. Mungkin kita tengahkan. Ini juga kita rapiin lagi ya teman-teman, biar nggak berantakan. ALT HMA. Nah, sini kita blok dulu. Kita dapatnya segini. Kemudian kita kasih border. ALT HB. Ini bagian all border. Yang ini kita kasih outside border saja. Nah, oke. Sudah ya teman-teman. Terus habis laporan laba rugi, kita akan membuat laporan perubahan ekuitas. Nah, apa itu laporan perubahan ekuitas? Laporan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh laba atau rugi dan prive yang ada dapat memengaruhi modal perusahaan yang ada. Di sini saya menggunakan laporan perubahan ekuitas karena kafe itu pakai laporan ekuitas karena modal memiliki itu terus berubah. Entah itu ada setoran modal, kemudian ada private. Kalau misalnya kita pakai laporan laba ditahan, kita nggak bisa nampilin itu kayak setoran modal dan juga private. Jadi kalau laporan perubahan ekuitas itu akan menunjukkan perubahan modal dari awal sampai akhir periode. Kita buat di sini laporan, sebentar salah, kafe senja. Hmm, judulnya sama kayak laporan laba rugi ya teman-teman. Untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2025. Nah, di sini apa aja yang kita perluin, yaitu di sini tuh kita mau melihat modal akhir dari perusahaan ini. Gimana caranya? Caranya yaitu modal awal, yaitu ada nanti di sini, kemudian nanti akan ditambahkan oleh laba neto pada 31 Januari ini, dan juga di sini ada pengurangan PV. Jadi nanti akan modal awal ditambah laba neto sama pengurangan dari PV untuk mengetahui modal akhir dari perusahaan kita ini di bulan Januari. Jadi kita di sini langsung copy aja. Ini sama ya teman-teman, rumusnya bisa pakai sum if. Di sini kita lihat dulu rumusnya. Ini kriterianya udah benar. Ambilnya di sini, sini. Oke, dan benar modal 50 juta. Kemudian ditambah oleh laba neto pada tanggal untuk akhir periode 31 Januari. Kemudian ini asal gini aja. Nah, terus kita kurangin dengan prive, guys. Ini kita kopas, kopas. Sama, rumusnya pakai sum if juga. Di sini prive, di debit. Ini kita kan prive pengurangan, jadi kita bisa pakai gini guys. Jadi kita kasih min, terus kurang juga, di sini kurang tutup. Jadi otomatis dia akan saldonya akan minus. Kemudian di sini kita tulis sebagai modal akhir.
Kita modal akhir. Kemudian kita ALT sum. Oke, modal akhir kita ada 58.791.000. Terus kita bisa rapikan lagi ya, teman-teman. ALT AMA. Kita tengahkan. Enggak, teman-teman, ini enggak. Benar. Ini, nah, di sini kita juga rapikan ALT HMA. Oke, shift lagi ALT HB yang all borders. Kemudian ini juga kita kasih border ALT HB yang outside, yang S. Oke. Terus kita di sini juga kasih warna biar kita langsung tahu udah akhirnya segini. Bukan ekuitas untuk ini. Nah, kemudian habis kita buat laporan perubahan ekuitas, kita akan membuat laporan posisi keuangan. Apa gunanya? Gunanya itu untuk menyajikan laporan keuangan akun-akun real, yaitu kayak harta atau aset, utang atau liabilitas, dan juga modal atau ekuitas yang paling mutakhir setelah adanya update saldo modal. Di sini berarti nanti kita akan menjumlahkan, eh, kita akan hitung dari aset, liabilitas, hingga ekuitas. Jadi kita semua nanti akan total, kita kembali lagi ke persamaan dasar akuntansi kan, aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Jadi nanti aset itu akan seimbang dengan total penambahan liabilitas plus ekuitas. Cafe Senja. Laporan posisi keuangan. Kemudian di sini judulnya ini ya guys. Tidak seperti yang sebelumnya untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2025. Sebentar. Ini periode 31 Januari 2025. Hmm. Kita yang pertama hitung dulu asetnya. Biasanya aset itu di neraca saldo itu akan berawal dari satu angkanya. Jadi yang 100 ini itu adalah akun aset. Di sini kita tinggal kopas. Sebentar. Nah, kopas. Terus kita akan menggunakan rumus sum if lagi. Jadi di sini kita emang banyak pakai rumus sum if ya teman-teman untuk mempermudah kita juga. Maaf teman-teman, salah. Ini belum saya copy. Di sini aja. Nah, yang kas itu 54.300. Kita cek lagi, oke benar. Terus kita langsung drag. Kita dragnya sampai sewa di muka aja karena yang bagian peralatan ini akan kita kurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan karena ini di kredit. Yang bagian penyusutan peralatan. Kita akan drag. Kemudian kita akan juga bisa nggak ini? Oh, nggak bisa. Hmm, kita cek lagi. Ini geser ya kriterianya. Kita perlu perbaikin peralatan. Juga peralatan. Oke, 5 juta. Ini juga 5 juta. Akumulasi peralatan. Kita copy. Kita CTR. Oke. Nah, ini kan tadi saya bilang ini harus dikurangin oleh akumulasi misalnya peralatan. Ini biar langsung ini. Sebentar. Benar gini. Kita kurangin saja di sini. Ini dikurangi oleh ini.
Nah, jadinya segini teman-teman. Terus bagian kas, oh sebentar teman-teman, salah. Di sini saya lupa tulis aset ya teman-teman. Ini juga insert saja. Nah, oke. Kita tambahkan aset. Terus di sini kita akan tuliskan total dari asetnya. Sama dengan, kayak ALT sama dengan aja. Total asetnya adalah 60.741. Kemudian habis kita ngitung aset, kita akan menghitung liabilitas. Sini saja, liabilitas. Nah, liabilitas ini biasanya akan berawalan dari dua ya, teman-teman. Jadi yang dua ini bisa langsung kita kopas saja. Kopas, terus kita menggunakan rumus sum if lagi. Ini pas, ini, oh, utang usahanya memang gak ada, karena kita sudah lunasin tadi. Terus kita drag lagi ya, teman-teman. Kita cek sama di manakah 1,2 430. Oke, sudah sesuai ya teman-teman. Terus kita akan totalkan liabilitasnya. Total liabilitas. Ini kita hapus. Terus kita akan menggunakan rumus sum. ALT sama dengan. Oh, muncul guys. Ini ALT sama dengan. Oke, total liabilitasnya yaitu 1.950. Kemudian habis kita cari liabilitas, kita akan cari ekuitas. Sini, ekuitas. Nah, tadi kan kita sebelumnya sudah buat laporan perubahan ekuitas. Setelah kita buat laporan perubahan ekuitas, kan kita dapat angka modal akhir. Nanti angka modal akhirnya ini akan muncul di bagian ekuitas pada laporan keuangan. Kenapa modal akhir? Karena di laporan bersih keuangan itu menggambarkan kondisi perusahaan di akhir periode. Jadi kita harus pakai angka modal yang sudah dihitung setelah ditambah laba bersih dan juga dikurangi oleh prive. Jadi di sini kita tinggal kita kopas. Kan karena tadi sudah dihitung di situ, jadinya kita tinggal kopas saja. Terus kemudian di sini kita bisa rubah dulu dari warna putih. Terus di sini kita tinggal ambil saldonya di sini 58.791. Udah ketemu kan total ekuitasnya. Nah, habis ketemu liabilitas, ekuitas, dan aset, kita perlu menambahkan liabilitas sama ekuitas. Karena kembali lagi ke persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Kita pakai ini ditambah oleh ini. Sama ya teman-teman, hasilnya aset dan juga total dari liabilitas dan ekuitas 60.741 balance. Habis ketemu ini kita bisa rapikan. Oh sebentar, maaf teman-teman salah. ALT HMA. Kita ini. ALT HMA itu adalah rumus untuk merge teman-teman. Karena teman-teman malas klik-klik tinggal pencet ALT HMA. HMA itu yang untuk merge across. Kalau ALT HMC itu merge dan center. Terus kita di sini kasih
Kalau masih ke border, kita bisa klik ALT, H, B, yang outside, yang S. Yang bawahnya kita ini perbaikin dulu. ALT, H, M, A. Oh, sebentar ya teman-teman. Begini aja. Karena soalnya ada ini yang punyanya peralatan sama akumulasi peralatan. Ini deh. Juga biar ini juga ALT, HMA. Oke, sudah. Kemudian ini kita bold, CTRL-B, CTRL-B. Ini kita tulis tentang viabilitas plus ekuitas. Nah, terus kita bold juga. Kita warnain ya teman-teman. Ini dan juga aset. Aset sama dengan viabilitas plus ekuitas. Ini juga belum di merge. Ini gini aja deh. Ini kelewatan teman-teman. LTHMT. Oke, gini kita kasih border ya teman-teman. ALTHB. Oke, ketemu teman-teman. Kan itu maksudnya sudah dirapikan. Informasi keuangan, KPI Senja, periode di 1 Januari. Oke, habis kita buat laporan posisi keuangan, kita akan membuat laporan arus kas. Apa ini gunanya laporan arus kas? Laporan arus kas itu digunakan untuk mengetahui masuk dan keluarnya akas suatu perusahaan dalam satu periode. Di sini sumber dari em, laporan arus kas adalah buku besar sendiri yang bagian akun kas. Jadi kita di sini bisa lihat dulu kas, kita langsung kopas dulu. CTRL-C. Terus kita buat sheet baru. Di sini aja. Kita rapikan ya teman-teman. Nah, nanti laporan arus kas sendiri itu akan terbagi menjadi 3 kegiatan, yaitu kegiatan operasional, kegiatan investasi, kemudian kegiatan pendanaan. Kegiatan operasional sendiri itu mencakup aktivitas utama perusahaan untuk menghasilkan pendapatan seperti penerimaan dari pelanggan, pembayaran ke barang masuk, dan juga pembayaran gaji karyawan, kayak beban-beban gitu juga termasuk. Kemudian, sebenarnya kita tulis dulu, itu termasuk
kayak ada kayak pemasukan dari pendapatan, kemudian piutang, terus pembelian perlengkapan, perlengkapan, kemudian dan juga pembayaran utang. Terus investasi. Investasi itu biasanya akan berkaitan dengan pembelian atau penjualan dari peralatan atau aset tetap. Kemudian ada bagian pendanaan. Pendanaan itu biasanya berkaitan dengan modal, prive, dan juga dividen. Nah, nanti di bagian kas ini akan kita golongkan masing-masing transaksi ini dalam kegiatan ini, antara tiga ini. Jadi kita akan golongkan masing-masing. Kita akan langsung golongkan masing-masing. Yang pertama itu ada penyaluran modal. Modal itu adalah pendanaan. Dan pendanaan dan nanti di arus kas ini akan ada arus masuk dan juga arus keluar, tergantung dari transaksinya. Ini penyetoran modal awal, berarti ada pemasukan. Jadi ini modal kan pendanaan. Terus kemudian kita dapat modal. Terus ini debit kan. Modal berarti kita dapat kas. Berarti pendanaan masuk. Pendanaan masuk. Kemudian ini yang tanggal 3 pembayaran sewa untuk bulan Januari sampai Maret. Kredit. Berarti kita keluar uang untuk membayar sewa. Bayar sewa itu berarti kan nanti akhirnya akan jadi beban kan. Berarti kan kita keluar kas untuk beban. Beban itu akan masuk ke dalam kegiatan operasional. Kita ngeluarin kas untuk beban jadi operasional keluar, OK. Kemudian diterima uang muka untuk sewa ruangan selama 2 bulan. Jadi kita dapat kas masuk dari pendapatan untuk sewa ruangan selama 2 bulan. Berarti operasional masuk, OM. Kemudian pelunasan tagihan untuk tanggal 10 Januari 2025. Di sini berarti sebentar 15 Januari. Kita lihat dulu transaksinya tanggal 15 itu, oh kita yang menerima pelunasannya, berarti ada kas masuk. Jadi tadi juga di debit, berarti ada kas masuk. Berarti operasional masuk, OM. Kemudian nih tanggal 18 ada pelunasan utang peralatan untuk tanggal 7 Januari. Pelunasan utang berarti pelunasan utang peralatan. Di sini kita mengeluarkan uang untuk peralatan. Jadi ini termasuk dalam kegiatan investasi. Jadi ini investasi keluar. Walaupun ini utang, tapi kita tidak bisa hitung sebagai operasional karena ini kan kita tetap keluar uang untuk peralatan. Kemudian pembelian perlengkapan, perlengkapan masuk-masuk operasional, terus kemudian kita keluar uang untuk membeli perlengkapan, jadi operasional keluar. Kemudian pembayaran gaji secara tunai, berarti kita membayar beban gaji. Beban termasuk ke kegiatan operasional, jadi operasional keluar. Kemudian penjualan secara tunai, jadi kita dapat pemasukan. Jadi pendapatan, pendapatan termasuk dalam kegiatan operasional, jadinya operasional masuk. Kemudian membayar listrik, beban masuk-masuk operasional, operasionalnya. Di sini kita mengeluarkan kas untuk bayar beban, berarti operasional keluar. Kemudian menarikan prive. Prive ini termasuk dalam pendanaan. Karena kita ininya berkurang karena penaikan prive, jadinya ini adalah pendanaan keluar.
Kemudian setelah kita menggolongkan masing-masing, kita buat tabelnya dulu ya teman-teman. Untuk judulnya kita ulang lagi. Untuk periode atau periode atau bulan juga bisa. Bulan, tapi sini saya mau pakai bulan saja. Yang berakhir pada 31 Januari 2025. Kemudian di sini kita akan membagikan ketiga kegiatan tadi. Yang pertama adalah kegiatan operasional. Kita tulis arus kas dari kegiatan operasional. Terus kita tulis penerimaan kas dari pendapatan penerimaan kas untuk beban. Jadi nanti di operasional ini kita bisa lihat kas itu digunakan, itu kas itu mengalami mengalami penambahan dari pendapatan atau kas itu mengalami pengeluaran untuk beban. Di bagian operasional kita bisa mengetahui hal tersebut. Terus kita di sini pakai rumus sum if lagi. Nah, kalau pendapatan itu kan kegiatan operasional. Jadi otomatis kalau pendapatan kan ada uang masuk. Jadi operasional masuk. Jadi teman-teman untuk mencari yang ini pendapatan operasional masuk, kita juga pakai rumus sum if. Sum if. Kita mau cari di range mana? Di range sini. Terus kita string F4. Kriterianya adalah OM. Terus kita cari di saldonya cari di range sini. Kita string lagi, kurung tutup, ditambah sum if lagi, range-nya di sini, terus kita string biar nggak geser nanti waktu kita kopas, terus kriterianya juga sama, OM. Terus kita cari di range sini untuk yang bagian kredit. Terus kita string, terus kurung tutup. Ini kalau misalnya kayak gini, kita bisa giniin aja teman-teman. Nah, ini bentar, saya ganti dulu. Segini aja mungkin kita ganti ke accounting. Terus untuk yang beban ini bisa kita langsung juga kopas. Nah, ini kriterianya, ini kriterianya hilang guys. Ini kita benerin dulu. Kriterianya OM. Nah, nah, terus yang untuk beban berarti operasional keluar. Karena kita mengeluarkan uang untuk membayar beban. Jadi operasional keluar. Kita pencet rumusnya, terus kita ganti bagian kriterianya. Jadi OK. Terus di sini juga OK. Nah, yang untuk beban ada 4 juta. Kemudian di sini akan kita kurangkan dari pendapatan dan juga beban. Untuk mencari kas neto dari operasional. Kita kurang ya teman-teman. Totalnya ada 11.300.000. Di sini kita bisa tulis kas neto dari operasional. Habis operasional di sini ada investasi.
investasi. Kita bisa tulis sebagai arus kas dari kegiatan investasi. Kemudian di sini kita bisa lihat di investasi ini ada pembelian peralatan ya teman-teman. Kita tulis saja. Kalau pembelian peralatan otomatis kita keluar kas untuk membeli peralatan. Jadi ada pengeluaran kas. Sini kita juga pakai rumus sum if. Cuma yang bagian kriterianya kita ganti ke investasi keluar. Investasi keluar. Kemudian di bagian ini kita juga ganti ke kriterianya investasi keluar. Investasi keluar di sini di kredit. Dan kita kan ini kan keluar kas untuk melakukan pembelian peralatan. Jadi ini minus guys, karena ini pengeluaran. Dan juga posisinya di sini juga kredit. Ini bisa gini aja. Ini dalam kurung, ini nama kurung tutup. Otomatis menjadi seperti ini. Kemudian kas neto dari investasi. Sini kita samain. Oke. Kemudian yang terakhir ada pendanaan. Di pendanaan kita ada ini, penyetoran modal dan juga penarikan privat. Yang penyetoran modal, penyetoran modal otomatis ini pendanaan masuk ya teman-teman. Jadi kita pakai rumus sum if lagi. Maaf, ini nggak ke kopas. Kemudian ini. Kita ganti dulu kriterianya, karena ini pasti berganti. Penyetoran pendanaan masuk. Nah, 50 juta ya teman-teman. Kemudian ada yang menarikan privé. Penarikan privé ini akan nanti kita negatifkan karena ada yang harus kita berkurang karena penarikan privé. Jadi kas kita berkurang. Dan ini posisinya ada di kredit. Kita pakai rumus sum if lagi teman-teman. Nah, terus ini kita ganti dulu kriterianya masih ganti karena kita string. Ini berarti pendanaan keluar. Ini juga ganti kita ini pendanaan keluar. Nah, terus kita seperti saya bilangkan tadi ini dinegatifkan karena ada kas yang keluar untuk menarikan privé. Oke. Nanti kita di sini tinggal sum ini. Benar, salah teman-teman. Sum 48 juta. Kemudian kita akan menjumlahkan semua ini dari kegiatan operasional, investasi, dan juga pendanaan. Sebelumnya kita tulis kas neto dari pendanaan. Kemudian kita tulis di bagian sini kas awal periode. Di sini kita nggak ada kas awal periode ya teman-teman, karena perusahaan kita habis buka, jadi nggak ada kas bekas bulan lalu. Jadi kan kita habis buka bulan ini, jadi nggak ada kas awal periode, kas akhir periode.
AKPRD ini kita jumlahkan dari ini ya teman-teman. Ini kita kasih strip saja, kemudian E, aduh, benar teman-teman. Kita kasih strip saja, terus ini langsung ALT, ALT sama dengan ini. Kita jumlahkan ini ya teman-teman. Nah, gimana cara kita tahu kalau arus kas kita ini tuh benar? Cara ngeceknya yaitu yang bagian ini tuh pasti sama dengan yang di ini, buku besar bagian gas. Dan ini karena ini sudah sama, jadi sudah benar ya teman-teman. Terus di sini kita bisa langsung rapikan laporan arus kas kita. LT, HMA. Kemudian kita tengahkan, kita ALT, HB. Sebentar. ALT, HB. Kemudian kita kasih outside borders yang S. Terus kita rapikan juga yang ini. HLT, HMA. Nah, kemudian yang ini kita kasih warna biar kita bisa tahu. HLT, HB. Aduh, ini kita ulang lagi ya teman-teman. HLT, HB, A. Nah, setelah rapi ya teman-teman. Ini kita ganti ke laporan arus kas. Ini kita taruh di sini saja. Ini laporan keuangan. Yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan bersih keuangan, sama laporan perubahan ekuitas. Oke, Oke, sudah semua ya teman-teman. Jadi sekian dari video saya. Maaf kalau penjelasan saya kurang jelas. Semoga ini bisa membantu teman-teman ya. Semangat teman-teman. Terima kasih.